Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori peluang ya. Oke, teori peluang ini sudah kalian dapat sepertinya di bangku SMA ya. Ini kita mengingat kembali tentang teori peluang ini. Jadi teori peluang ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keyakinan atas terjadinya suatu persoalan atau merupakan frekuensi relatif yang berhubungan dengan kejadian yang diharapkan terjadi. Oke, ini ada beberapa pendekatan teori peluang, yaitu pendekatan klasik, teoritis, dan subjektif. Kalau pendekatan klasik, kejadian A dapat terjadi dalam P cara dari seluruh N cara yang mungkin, dan N cara ini berkemungkinan sama, maka nilai kemungkinan kejadian A itu adalah P peluang A, dibaca peluang A, peluang A ini sama dengan P kecil per N. Jadi N-nya itu adalah ini, caranya P adalah kejadian A yang dapat terjadi. Oke. Kalau pendekatan klasik, ini adalah peluang suatu kejadian sudah dapat ditentukan sebelum dilakukan percobaan. Jadi berapa besarnya peluang suatu kejadian didasarkan pada pemikiran logis tanpa percobaan. Jadi kalau yang biasa tadi dengan percobaan, kalau yang ini tanpa percobaan. Jadi misal peluang munculnya angka 1 dalam suatu percobaan pelemparan dadu adalah 1/6. Karena sisi dadu itu sendiri ada 6 sisi. Jadi angka satunya hanya ada 1 di dadu, jadi 1/6 peluangnya. Oke. Nah, sedangkan pendekatan teoritis ini proporsi waktu terjadi suatu kejadian dalam jangka panjang jika kondisi stabil. Jadi, frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Ini besarnya peluang ditentukan melalui percobaan atau pendekatan empirik. Nah, sekarang ini kejadian dan himpunan. Jadi misal ada pelemparan 2 mata uang logam. Jadi ada kemungkinan. Jadi ini tampak muka atau depan, ini uang logam. Dan ini uang logamnya yang tampak belakang. Kita simbolkan dengan B. Jadi ada 4 kemungkinan. Jadi kalau dia dilemparkan. Jadi ada yang tampak muka, kemudian muka dan belakang, belakang dan muka, dan belakang, belakang. Jadi ini 4 kemungkinan hasil ini dinamakan ruang contoh. Jadi ini namanya ruang contoh atau ruang kemungkinan. Yang dalam statistika disebut populasi. Jadi populasinya itu. Salah satu kemungkinan, misal, salah satunya saja saya contohkan ini MM. Dalam ruang contoh tersebut dinamakan titik contoh. Jadi kalau satu kemungkinan kita bisa sebut titik contoh. Pada teori himpunan, ruang contoh ini disebut himpunan semesta atau universal set. Oleh karena itu, ruang contoh sering dinyatakan dengan huruf besar S. Jadi ini adalah simbol untuk semesta atau ruang contoh. Oke. Nah, sekarang kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian merupakan satu himpunan bagian dari ruang contoh. Misal kejadian A, hasil pelemparan 2 mata uang logam menghasilkan 2 sisi yang sama, maka di sini ditulis ini kejadian ya. A, 2 sisinya berarti tampak muka-muka, kemudian tampak belakang-belakang. Jadi nilai peluangnya bisa kita tulis seperti ini simbolnya. P, A, peluang A. Peluang A, jadi lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Oke. Nah, yang ini adalah kejadian sederhana dan majemuk. Jadi ada kejadian sederhana namanya kejadian majemuk. Kejadian sederhana apa? Kejadian sederhana adalah apabila suatu kejadian yang hanya terdiri dari satu titik contoh.
Tadi kan titik contoh udah saya jelaskan kan. Jadi kalau misalnya, nah sedangkan jadi majemuk ini gabungan dari beberapa kejadian sederhana ini tadi. Jadi dinamakan majemuk. Contoh kejadian sederhana pada pelemparan dadu tadi yang kejadiannya keluar angka 2 dari 1 kali kuncang. Sehingga kejadian majemuknya itu keluar angka genap dalam pelemparan dadu yaitu 2, 4, dan 6. Oke, ini contoh ya. Ini gambar kejadian dan ruang contoh. Jadi, ruang contoh 0 adalah himpunan ruang kosong yang tidak mengandung satupun anggota. Ini lambangnya ya, 0 garis seperti ini. Ini sudah pernah dibahas ya di SMA. Oke. Perhatikan ada 3 lingkaran di sini dalam ruangan. S ini adalah semesta. Jadi ada 3 lingkaran, itu B, A, kemudian C. Jadi yang pertama adalah A, kelompok A adalah mahasiswa Fakultas Pertanian yang tingginya minimal. Jadi minimal 1,7 meter. Jadi tingginya kalau minimal itu berapa? Berarti paling kecil. Artinya di atas 1,7 meter. Kemudian B, mahasiswa FW yang menjadi pemain basket. Jadi B, jadi orang yang tingginya 1,7 meter itu nggak semuanya jadi pemain basket. Jadi ada di lingkup B itu ada yang menjadi pemain basket. Sedangkan kelompok C itu adalah mahasiswa Fakultas Pertanian yang bermain sepak bola. Jadi kemungkinan dia bermain sepak bola, tapi kemungkinan ada yang tingginya mencapai 1,7 meter. Oke, kita lanjut. Oke, ini untuk konsep-konsep dasar dan dalil probabilitas kita bisa lihat. Jadi ini ada irisan kejadian. Gimana sih namanya irisan kejadian itu? Jadi irisan kejadian adalah kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan kejadian A dan B. Ditulisnya seperti ini. Jadi kalau simbolnya seperti ini udah kita pelajarin ya. Simbolnya seperti ini adalah gabungan. Maaf ya, irisan. Ini adalah irisan. Dan ini ya, ini adalah irisan, bacanya A irisan B. Sedangkan gambar seperti ini adalah gabungan. Jadi kejadian saling terpisah adalah apabila kedua kejadian tidak memiliki persekutuan. Jadi dilambangkan seperti ini ya. Tidak memiliki persekutuan. Jadi dilambangkan dengan 0 dicoret ini. Jadi A irisan B itu tidak memiliki persekutuan. Kemudian perpaduan dua kejadian adalah kejadian yang mencakup semua unsur pada dua kejadian tersebut, dilambangkan dengan A ini adalah gabungan B. Komplement suatu kejadian adalah himpunan semua anggota ruang contoh atau semesta yang bukan anggota A dilambangkan dengan A, aksen. Jadi di sini jadi dalam semesta itu nanti ada anggota A, tapi kalau ada A aksen itu tandanya dia bukan anggota A. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini, di sini ada irisan kejadian yang saling terpisah. Jadi sama, ini adalah irisan namanya. Jadi ini A dan B, A irisan B nih. Oke. Jadi dia ininya bersatu, A dan B ini bergabung. Sedangkan yang grafik sebelahnya, yang ini A
B terpisah. Jadi A irisan B itu tidak ada ruang kosong. Jadi ini gabungan dan komplement kejadian. Contohnya, ini lambang ini melambangkan gabungan. Jadi A gabungan B. Sedangkan A aksen itu berada di luar lingkup. Masih ada di semesta. Ini yang kita terangkan tadi ya. A aksen ini masih ada di dalam semesta, namun dia di luar dari A. Jadi A aksen sama dengan 1 dikurang A. Karena keseluruhannya 1 ditulis dikurang A. Oke. Sekarang mencacah titik contoh. Jadi kadang-kadang masalah peluang ini bisa dipecahkan dengan mencacah banyaknya titik dalam ruang contoh tanpa mendaftarkan dulu unsur-unsurnya. Jadi ada kaidah penggandaan, itu bila suatu operasi dapat dilakukan dalam N1 cara dan bila untuk setiap cara operasi kedua dapat dilakukan dalam N cara, kemudian operasi tersebut secara bersama-sama dapat dilakukan dalam N1, N2 cara. Oke. Contoh, jadi pada percobaan pelemparan 2 mata uang logam, berapa banyak titik contoh dalam ruang contohnya? Jadi uang logam pertama dapat muncul 2 cara untuk masing-masing 2 cara. Jadi untuk uang logam kan ada 2 sisi nih, jadi ya dapat muncul dengan 2 cara. Jadi untuk masing-masing kedua cara tersebut, uang kedua dapat muncul 2 cara juga, bisa tampak muka dan tampak belakang. Jadi peluang kejadian yang muncul itu bisa kita buat 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 kemungkinan yang akan muncul. 1 muka-muka, 2 muka belakang, 3 belakang muka, dan 4 belakang-belakang. Oke, di sini ada kaidah penggandaan umum. Jadi bila suatu operasi dapat dilakukan dalam N1 cara, dan bila setiap cara tersebut operasi kedua dapat dilakukan N2 cara, bila untuk setiap pasangan kedua cara, pertama operasi ketiga dapat dilakukan dengan N3 cara, dan demikian seterusnya. Jadi kalau tadi N1, N2, ini N1, N2, N3. Jadi ada 3 produk diambil secara acak. Oke. Sebagai sampel untuk mengecek apakah cacat atau tidak cacat. Jadi ada 3 sampel yang diambil secara acak ya. Produksi kedua dan ketiga juga masing-masing 2 cara, cacat dan tidak cacat. Jadi berarti seluruh kemungkinan ada 2. Yang pertama 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti ada 8 kemungkinan. Pasti kalian ingat ini menghitung ini. Nah, yang ini untuk ini adalah metode perhitungan menemukan probabilitas atau kemungkinan tadi. Oke. Kita bisa lihat ini faktorial. Nah, faktorial. Itu kalian sudah belajar. Tadi sudah saya singgung di depan. Jadi misalkan ingin diketahui berapa cara yang mungkin dalam mengatur 3 huruf pertama dari abjad. Cara sederhana yaitu dengan menulis sebagai berikut. Dalam soal ini dia mau menggabungkan 3 huruf A, B, C, itu berapa kemungkinan? Jadi macam-macam campurannya. Jadi A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Jadi ini 6 cara. Bagaimana kalau mengatur 10 huruf pertama? Jadi 10 huruf pertama dari A sampai J. Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa pada posisi pertama selalu terdapat 3 pilihan. Di sini, A, B, atau C. Jadi A dulu di depan, B dulu di depan, baru C yang di depan. Begitu salah satu huruf telah terpilih, posisi berikutnya hanya ada 2 pilihan. Karena hurufnya cuma 3, berarti ada
kemungkinan 2 lagi yang hurufnya yang dikombinasikan. Nah, sehingga terakhir hanya tersedia satu pilihan sehingga dapat ditulis menjadi, kalau 3 huruf berarti 3 kali 2 kali 1, jadi 6. Jadi untuk 10 huruf abjad pertama, dari 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ini dikalikan semua, berarti akan ada 3.628.800 kali percobaan. Jadi dalam matematika, perkalian semua bilangan positif yang terurut yang berakhir dengan 1 dinamakan faktorial. Jadi faktorial ditambahkan dengan tanda seru. Seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Jadi N, kalau kalian udah baca-baca dari awal atau nyimak penjelasan saya, maka tahu yang saya omongin ini pasti faktorial. Faktorial apa? Ini rumus faktorial. Itu masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Ini permutasi. Jadi namanya permutasi. Permutasi adalah perhitungan kemungkinan jika objek yang tersedia tidak semuanya dipilih. Jadi kalau tadi kan kita kemungkinan dipilih, tapi ini permutasi ada yang tidak dipilih. Jadi misalkan dari 10 huruf pertama tadi dalam abjad muncul bermacam-macam kelompok seperti ABC, CBE, ABHIJ, LADCE, CI, dan sebagainya. Nah, ini terdapat macam-macam kelompok ya, tidak kayak seperti yang sebelumnya tadi. Jadi, setiap susunan huruf tersebut adalah permutasi namanya, yaitu suatu kumpulan objek-objek yang dibedakan menurut item-item yang dimasukkan urutannya dan diurutannya. Ada beberapa cara yang mungkin dalam mengatur 4 huruf dari 6 huruf pertama dalam abjad. Posisi 1 tersedia 6 pilihan, yang ini. Posisi 2 tersedia 5 pilihan, posisi 3 tersedia 4 pilihan, dan posisi 4 tersedia 3 pilihan. Jadi kita kalikan, maka 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi ini contohnya ini ya, bukan yang ke sini lagi, tapi contohnya mengatur 4 huruf dari 6 huruf pertama dalam abjad. Jadi nanti ada 360 cara kalau dikalikan. Oke, ini menghitung banyaknya permutasi akibat pengambilan R benda dari N benda yang berada di berbeda arah. Jadi ini rumusnya, ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk. Jadi ingat ya, ini N faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Oke, ini rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Banyaknya permutasi yang berbeda dari N benda yang N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, dan NK adalah berjenis K. Jadi ini contohnya nih. Dalam berapa carakah kata statistika dapat dipermutasikan? Jadi kata statistika ini terdiri dari 10 huruf. Jadi ada 2 huruf S, 3 huruf T, 2 huruf I, kemudian 2 huruf A, dan 1 huruf K. Jadi cara menghitungnya gimana? Ini kan 10 huruf, masukkan ke sini. Nah, di sini ada 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, dan 1 faktorial. Oke, untuk seterusnya nanti akan kita sambung mengenai kombinasi sampai selesai. Sekian dulu materi yang sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini.